Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara 4. Ya, yang pertama kita buka arsisnya dulu ya. Nah, kalau udah kita ke new maps nih, terus kita ke my template. Nah, ini blank map, kita oke. Nah, terus kita klik kanan layers, kita ke properties, kita koordinat sistem, pilih koordinat sistemnya kayak yang acara 3 kemarin, kita apply, oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan data-data yang diperlukan untuk acara 4. Klik kanan, add data. Sini acara 4, buka foldernya. Yang pertama itu misal SAP Desa Jateng, kita add. Terus klik kanan lagi, add data. eh, terus kita masukin tutupan lahan. Klik kanan lagi layers, add data lagi. Kita masukin curah hujan, add. Klik kanan layers lagi, kita masukin data jenis tanah. Klik kanan layers lagi, masukin batas administrasi sama kemiringan lereng yang kemarin kita masukin. Add. Nah, selanjutnya kita men-uncheck semuanya kecuali JT atau jenis tanah. Nah, kita ke geoprocessing. Kita klik. Terus buat inputnya itu kita pilih JT, jenis tanah. Terus buat clip feature-nya ini kita pilih batas administrasi ini. Terus buat output feature class-nya kita save di acara 4 ini di data yang kita mau simpan tadi kan. Nah, di sini. Terus kita buat folder baru aja. Di sini tulisannya clip. Nah, di sini kita tulis namanya itu clip JT. Terus save. Nah, terus oke. Nah, kita tunggu. Udah, habis itu kita bisa buat unchecklist jenis tanahnya, kita checklist buat TL atau tutupan lahan. Nah, kita ke geoprocessing lagi, klik. Terus buat input feature-nya kita masukin tutupan lahan. Buat clip feature-nya kita masukin batas administrasi. Terus buat output kelasnya itu kita masukin clip underscore tutupan lahan atau TL. Nah, kita save. Terus oke. Kita tunggu. Nah, kalau udah, kita bisa unchecklist TL. Terus kita checklist buat curah hujannya di sini, Jawa Tengah tadi. Nah, kita ke geoprocessing, kita ke clip. Terus buat input feature-nya kita masukin curah hujan atau Jawa Tengah ini. Terus clip feature-nya kita masukin batas administrasi. Terus buat sininya kita pilih lagi, kita namai clip underscore ch. Terus save. Terus oke. Nah, kita bisa checklist buat th-nya. Nah, kita zoom dulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa klik kanan pada clip ct. Nah, di sini klik kanan, terus kita ke open attribute table. Nah, terus di sini kita bisa menambahkan ke tabel option. Pilih add file. Nah, terus di sini kita namai dengan score underscore ct. Nah, terus buat type-nya kita pilih di double. Terus kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Terus kita ke tabel option lagi, add file. Terus kita namai kelas JT. Nah, terus buat tipenya itu kita pilih teks. Nah, terus kita oke. Nah, kemudian selanjutnya kita rapikan tabelnya ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan lagi di clip JT, kita ke edit feature, terus start editing. Nah, kita klik continue aja. Nah, kemudian kita bisa isi skor JT sama kelas JT ini sesuai data yang telah diberikan. Nah, setelah udah kita isi buat skor JT sama kelas JT yang dikasih di data Excel, kita bisa ke editor aja, terus tab editing, terus yes. Terus bisa ditutup aja buat tabelnya. Selanjutnya kita bisa melakukan labeling pada klik TL, kita klik kanan, terus kita ke open attribute tabel, kita ke tabel option, terus kita pilih add file. Terus kita bisa ganti namanya jadi score underscore TL, tutupan lahan. Terus buat tipenya itu bisa ganti ke double, lalu kita klik OK. Nah, buat clip tile ini kita juga sesuaikan sama data Excel yang udah dikasih sama asisten. Nah, kalau udah diisi sesuai score tile yang udah diberikan di data Excel itu, kita bisa ke editor, kemudian kita stop editing, terus kita save, yes. Nah, terus bisa kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita juga melakukan labeling pada klip CH, kita klik kanan kan, terus kita ke open attribute table. Nah, terus buat di sini kita ke tabel option, pilih add file. Nah, buat di sini kita namai dengan score CH, underscore CH. Kemudian buat tipenya itu kita pilih di tabel. Nah, kita klik OK. Nah, terus kita ke tabel option lagi, add file.
Kita di sini namai dengan kelas CH underscore CH. Buat tipenya itu kita pilih di teks, terus kita klik OK. Nah, terus kita ke klik kanan lagi, klik CH-nya, kita ke edit feature, start editing, continue. Nah, terus buat ininya kita isi sama data Excel yang udah diberikan. Nah, kalau udah itu, kita bisa ke editor, kemudian stop editing, terus kita save. Nah, kalau udah ke ditutup aja. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita bisa memindah kemiringan lereng atau file ini ke paling atas dengan cara klik kiri pada kemiringan lereng, kemudian kita tarik aja ke atas, dan nanti hasilnya kayak gini. Terus kita klik kanan, kita open attribute table. Nah, kalau udah, kita lalu kita ke grid core ini, kita klik kanan, terus kita short ascending buat ngurutin kelasnya. Nah, udah kayak gini kan. Nah, ini udah urut. Nah, terus selanjutnya kita bisa membuat tabel dengan sini, klik add file, terus kita masukkan dengan nama kelas underscore KL, terus buat tipenya kita pilih di teks, nah terus kita oke. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan kelas kayak ini sesuai dengan klasifikasi yang telah diberikan di data Excel. Langkah selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan dari yang ini kan, ada 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, kita klik di tabel option ini, terus kita pilih select by attribute. Nah, terus nanti kita masukin rumus saja kayak gini. Nah, kita kan pilih yang tadi ada kelasnya kan grid code ya, klik 2, terus sama dengan, terus kita pilih get unique value 1, kayak gini, terus kita apply aja. Nah, nanti bakal kelihatan kalau yang satu tuh di mana aja kayak gini. Nah, udah kan, terus kita ke kelas lereng, kita ke file kalkulator, terus kita masukin rumus, apa ya? Kita akan menamai yang satu itu dengan masukin aja di sini buat klik kanan dari kelas KL-nya, terus kita masukin kalau yang satu itu datar, di mana itu petik 2, terus masukin datar, petik 2 lagi, terus di oke. Nah, kalau ditunggu, nah hasilnya kan kayak gini. Nah, terus disesuaikan aja lagi buat yang kelas 2 sampai seterusnya yang kita dapatkan. Nah, kalau udah hasilnya akan seperti ini menyesuaikan dengan kelas yang sudah dilakukan. Nah, terus bisa kita tutup aja buat tabel dari si kelas KL ini. Selanjutnya kita bisa mengoverlay buat semua yang udah kita klik tadi, kita ke Art Toolbox. Kita bisa ke analisis tool ini, terus kita bisa ke overlay, terus kita pilih intersect. Nah, untuk inputnya itu kita masukin di clip CT, terus lagi di clip TL, terus clip CH, sama di kemiringan lereng. Nah, kalau udah buat output feature kelasnya kita pilih, terus kita pilih sini, kita pilih di acara 4 aja, kita pilih data, terus kita bikin folder baru aja, kita namai dengan peta rawan bencana tanah longsor. Oke, kita save. Nah, terus kita save aja, habis itu kita klik oke. Kita tunggu prosesnya. Kalau udah, kita tutup aja buat artikel box-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita men-unchecklist semuanya kecuali peta rawan bencana. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita klik kanan di peta rawan bencana tanah longsor, kita ke open attribute table, selanjutnya yaitu kita ke tabel option, kita pilih add file, terus kita namai dengan nama bobot underscore ct, terus tipenya itu kita pilih di double. Nah, kita cek dulu apa udah ada. Sudah. Nah, kita sama lakukan pembuatan tabel tadi untuk bobot TL, CH, dan KL. Nah, setelah kita membuat tabel untuk bobot CT, bobot TL, bobot CH, bobot KL dengan tipe yang sama yang itu double, selanjutnya kita bisa ke klik kanan bobot CT ini, kemudian kita ke file kalkulator, kemudian untuk bobot CT ini kita masukin skor CT, kita cari di sini skor CT. Nah, terus dikali bintang ini 1, kita klik OK. Kita tunggu, akan keluar seperti ini. Nah, terus untuk bobot TL sama, kita klik kanan, kita ke file kalkulator, kita hapus rumus yang sebelumnya, terus kita cari skor TL, nih, terus kita kali 2, terus klik OK. Nah, terus sama bobot CH, klik kanan, file kalkulator, cari lagi, hapus dulu rumusnya, kita cari skor CH, ini, terus di sini kali sama 3, kita klik OK, terus terakhir bobot KL, kita klik kanan, kita ke file kalkulator sama, kita cari grid code, hapus dulu rumusnya, nah ini grid code, terus di sini kita kali sama 4, terus kita klik OK. Nah, nanti keluar hasilnya itu seperti ini, kemudian kita buat tabel lagi, ke add file, terus kita namai dengan total, terus buat tipenya itu kita pilih double, terus kita OK. Nah, terus buat si total ini kita ke add file, kita file kalkulator, kita hapus dulu rumusnya, terus kita masukin rumus di mana itu bobot CT ditambah bobot TL ditambah bobot CH ditambah bobot KL. Ini tambah. Kita klik OK. Kita tunggu.
Nah, nanti akan keluar hasilnya tuh kayak gini. Selanjutnya kita bisa ke tabel option lagi, terus kita add file. Terus bisa kita namai dengan kelas underscore KB. Terus tipenya itu kita pilih di teks. Terus kita oke. Nah, ini kan. Nah, terus selanjutnya itu di peta KB-nya itu dibiarin dulu kayak gini. Kita ke peta rawan bencana, klik kanan, terus kita ke edit feature, yaitu terus kemudian kita ke start editing. Nah, selanjutnya kita klik kanan total. Ini kita ke sort ascending biar dia urut. Nah, kalau udah urut kayak gini, eh isi data di kelas KB ini sesuai sama data Excel yang udah diberikan. Selanjutnya kita bisa memasukkan keterangan kelas KB ini. Yang pertama kita ke tabel option, terus kita ke eh select by attribute. Nah, terus kita bisa masukkan rumus ini sesuai dengan kelasnya. Nah, kalau dilihat di total ini kelas saya itu masuknya yang di kelas 22 sampai 27, di mana kelas itu berarti kelas sedang. Nah, terus bisa dimasukin rumusnya dengan cara total klik 2 kali, terus lebih dari sama dengan 22, and total kurang dari sama dengan 27, terus kita apply. Nah, nanti hasilnya kan kayak gini. Nah, terus kita bisa klik kanan ke kelas KB, kita ke file kalkulator, hapus rumusnya dulu yang udah di sini. Terus kita ketik 2, itu masukin sedang, ketik 2 lagi, terus kita klik oke. Kita tunggu. Nah, nanti keluar kalau hasil dari gamblang kita itu semuanya itu sedang. Bisa dilihat sedang semua. Nah, terus kita bisa tutup buat ininya sama kita ke stop editing aja, kita klik editor, terus kita stop editing. Nah, terus kita udah udah yes, terus kita tutup aja buat si tabelnya ini. Nah, ini kita bisa menambahkan tabel dengan nama luas, kita ke tabel option nih, terus kita masukkan namanya itu luas, terus buat tipenya itu kita pilih di double, terus kita klik oke. Luas 1 misal. Kita klik oke. Kita klik oke. Nah, misal kayak gini ya. Terus kalau udah kita bisa ke klik kanan di luasnya kayak gini. Terus kita fill kalkulator geometri. Nah, terus buat kayak gininya area tetap kayak gini. Terus ini unitnya kita ganti ke hektar. Terus kita klik oke. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke editor. Kalau udah, kalau nggak, tapi kita hapus aja tabelnya. Kemudian pada peta rawan bencana ini kita klik kanan, terus kita ke properties. Nah, kita ke simbologi. Nah, di sini kita ke kategoris. Nah, kita ke value field-nya ini kita ganti sama kelas KB. Kita cari ya. Kelas KB. Nah, ini. Nah, terus add value. Nah, cuma satu kan. Terus kita klik aja warnanya. Di sini, nah kita buat fill color-nya kita ganti. Jadi kalau sedang itu solar yellow ini. Nah, buat outline color ini kita no color aja. Nah, terus oke. Kita apply, kita oke. Nah, nanti hasil warnanya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa ke geoprocessing. Terus kita ke clip ini. Nah, terus buat inputnya itu kita masukin ke dari batas desa. Terus clip feature-nya itu peta rawan bencana tanah longsor. Terus buat outputnya ini kita namai peta rawan bencana tanah longsor 1. Kita save. Terus kita oke. Kita tunggu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa klik di peta rawan bencana tanah longsor 1 ini tadi. Terus kita ke properties. Kita tunggu. Nah, kita ke simbologi, kita ke kategoris, terus kita pilih value field-nya. Kita klik buat warnanya ini. Nah, terus kita ke style reference. Kita ke add style tulis. Nah, kita masukin simbol RBI, kita open. Kita oke. Nah, nanti keluar kayak gini. Terus kita ke edit simbol. Edit simbol. Terus kita ke outline. Nah, terus karena di sini saya memakai peta kecamatan, makanya saya pakainya peta batas kelurahan atau desa. Nah, kemudian kita edit simbol. Nah, buat yang ini kita unchecklist saja. Kita ganti 1,5. Oke. Di sini udah 1,5. Terus kita oke aja. Oke. Nah, buat fill color-nya ini kita pilih no color. Terus kita oke. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa klik kanan di peta rawan bencana tanah longsor lagi. Kita ke properties. Kita tunggu. Nah, terus kita ke label. Terus ini label feature in this slide kita checklist. Terus buat text string label fieldnya kita ganti ke desa. Terus buat fontnya ini kita ganti. Kita ke simbol aja langsung. Nah, ini ganti ke Times New Roman. Klik ketik aja Times New Roman gini. Terus size-nya kita sesuaiin aja. Misal saya pakai 5. Terus oke. Terus buat placement properties-nya ini kita pakai di alus horizontal. Terus duplicate labels-nya remove duplicate labels. Terus kita klik oke. Terus kita klik apply. Terus oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau dirasa buat kecamatannya kekecilan bisa disesuaikan aja buat teksnya. Nah, kalau udah kita bisa klik file. Terus kita save. Kita namai acara 4_1 misal. Kita save. Nah, terus buat di exportnya kita file. Kita export map. Terus kita nanti pilih aja bentuknya dalam bentuk PDF kayak gini. Terus kita save. Terus sudah selesai. Sekian tutorial untuk acara 4. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.